Halo, perkenalkan saya Fatah Muria, NIM 240600118120027. Dan saya Rohmat Wahyu Aji, NIM 24060118130 Di sini kami akan melakukan demonstrasi tentang soket programming dengan TCP dan UDP menggunakan pemrograman Java. Oke, langsung aja kita masuk ke penjelasan. Pada demo soket programming ini, terdapat dua klien, yaitu klien TCP dan klien UDP dengan masing-masing memiliki servernya sendiri. Kita bahas klien TCP terlebih dahulu. Program membutuhkan dua library, yaitu java.io untuk input dan output, dan java.net untuk networking. Pertama, program membuat input stream terlebih dahulu. Lalu, program membuat client socket dengan parameter host atau IP address server dan portnya untuk dapat terhubung ke server. Kemudian, program membuat data output stream yang ada pada client socket untuk dikirim kepada server. Program juga membuat input stream yang ada pada client socket yang dikembalikan dari server. Kemudian, program membaca input string dari klien yang dimasukkan pada variabel sentence. Setelah itu, masukan string dari klien dikirim kepada server dalam bentuk byte. Terakhir, program menerima jawaban dari server berupa string masukan klien yang sudah dimodifikasi untuk ditampilkan ke layar, dan klien soket ditutup. Nah, program klien TCP ini akan terus looping sehingga dapat diakses berkali-kali oleh klien. Selanjutnya, kita bahas program klien UDP. Program membutuhkan dua library, yaitu java.io untuk input dan output, dan java.net untuk networking. Pertama, program membuat input stream terlebih dahulu. Kemudian, program membuat client socket berupa datagram. Lalu, program melakukan translate nama host server menjadi IP address menggunakan DNS apabila tidak mengetahui IP address server. Kemudian, program melakukan pembuatan data yang dikirim dan diterima dalam bentuk byte. Setelah itu, program membaca input string dari klien yang dimasukkan pada variabel sentence dan mengirimnya kepada server dalam bentuk byte. Lalu, program membuat datagram paket yang akan dikirim dengan parameternya berupa data yang dikirim, panjang data, IP address, dan port server untuk dikirim kepada server. Terakhir, program menerima datagram dari server berupa masukan klien yang telah dimodifikasi untuk ditampilkan ke layar, dan klien soket ditutup. Nah, pada klien UDP, tidak perlu membangun koneksi ke server terlebih dahulu dan tidak ada perulangan, sehingga data yang hilang tidak dapat diminta lagi oleh klien. Pada demo TCP dan UDP di sini ada dua server, yaitu TCP server dan UDP server. Jadi tujuan kedua server ini simpel, yaitu mengubah masukan string dari klien menjadi kapital semua. Untuk melaksanakan fungsinya, server membutuhkan dua library, yaitu java.io untuk input-output dan java.net untuk networking. Oke, kita bahas TCP terlebih dahulu. Jadi di sini pertama, program server membuat soket dengan instansiasi server soket. Di sini dengan port 6789. Setelah itu, server mendengarkan masukan dari port tersebut. Nah, pada line ini, ketika ada klien yang mencoba connect dengan server, maka akan diterima dan akses ke klien dimasukkan ke variabel connection socket. Server kemudian membuat semacam saluran ke klien dengan instansiasi buffered reader. Buffered reader itu kelas untuk membaca aliran karakter. Selanjutnya, server mempersiapkan saluran output untuk mengalirkan char kembali ke klien dengan instansiasi data output stream. Kemudian, pesan dari klien dimasukkan ke dalam variabel client sentence. Pesan dari klien itu dapat diakses dengan read line. Setelah itu, pesan klien diubah menjadi kapital. Terakhir, pesan yang sudah diubah dikirim kembali ke klien. Nah, program server TCP ini bakal terus looping sehingga dapat diakses berkali-kali oleh klien. Oke, lanjut kita bahas server UDP. Di sini perbedaan utamanya adalah server UDP itu tidak membangun koneksi terlebih dahulu. Jadi di sini hampir sama. Pertama, server UDP instansiasi soket datagram untuk membuka port. Setelah itu, program membuat array untuk menampung datagram yang masuk. Nah, di sini portnya 9876. Setelah itu, program membuat instansiasi datagram paket. Ini digunakan untuk membangun paket dari datagram yang dikirim klien. Kemudian program menunggu datagram datang. Setelah datagram datang, program mengekstrak bit string yang dikirim. Bit tersebut kemudian diubah ke bentuk string.
Program juga mengekstrak IP address dan port dari datagram untuk mengetahui alamat dari klien agar string yang telah diproses dapat dikirim kembali. Kemudian selanjutnya program mengubah string dari klien menjadi kapital. Ya, string dari si klien menjadi kapital. Kemudian string tersebut diubah kembali menjadi bit. Terakhir, program mengirim datagram yang berisi bit string kapital kembali ke klien. Dan selesai. Jadi bedanya di sini tuh dia si klien dan server itu dia nggak bikin koneksi terlebih dahulu. Terus kalau misalnya ada paket hilang di tengah-tengah jalan, dia nggak bertanggung jawab, jadi asal kirim aja gitu. Oke, kali ini saya akan mendemokan penggunaan TCP server dan UDP server. Jadi di sini ada dua laptop. Yang ini untuk server, yang ini untuk klien. Jadi laptop ini terhubung ke WiFi router dan laptop ini terhubung ke tethering HP. Ya, di sini bisa dilihat ini menggunakan port 6789, terus UDP-nya menggunakan 9876. Jadi rencananya laptop ini akan mencoba menghubungi server dengan menggunakan external IP. Jadi di sini udah ada external IP-nya. Jadi external IP dari routernya ini 110.138.14461. Untuk TCP juga sama. Ya. Oh ya, sebelumnya agar klien dapat mengakses server, port harus dibuka terlebih dahulu. Bisa dibuka di settingan router ini. Sini bisa dilihat protokol TCP untuk port 6789, UDP 9876. Oke, langsung aja di run. Oke, UDP server nyalakan, TCP juga dinyalakan. Oke, nah sekarang kita coba hubungin server untuk TCP terlebih dahulu. Oke, di sini ketika klik run di server kelihatan dia terkoneksi dengan seseorang. Oke, langsung aja pesan tes misalnya. Oke, dapat reply dari server, berarti berhasil koneksinya. Oke, kemudian yang UDP, oke kita run. Nah, ketika kita run di pada UDP dia nggak kelihatan apa-apa di sini. Kenapa? Karena dia mendeteksinya kalau ada paket yang datang aja. Jadi oke, kita kirim paket misal halo. Oke, dapat reply dari server. Nah, di server kemudian ada ini, someone send me a packet. Jadi ada yang ngirim paket ke sini. Gitu. Jadi di sini perbedaan utamanya, kalau TCP dia membangun koneksi terlebih dahulu. Tapi kalau UDP dia cuma asal kirim aja gitu. Nah, jadi kalau UDP itu ketika terjadi permasalahan pada pengiriman data, ya dia nggak peduli, yang penting dia ngirimin data. Contoh misal oke, wifi nya kita matiin, kita disconnect. Nah, kemudian kita run. Ya tidak terjadi apa-apa karena dia nggak connect ke server. Oke, nyalain lagi wifi nya. Sekarang misal kalau servernya ditutup, tutup server. Nah, kemudian ini kita run lagi. Nah, mau di run.
Nah, kita run lagi. Nah, dia nggak dapat jawaban karena servernya mati gitu. Tapi kalau TCP kita matiin servernya, terus kita coba hubungin lewat TCP. Ini UDP, salah. TCP, kita run file. Harusnya sih error kalau servernya mati. Nah, error. Jadi gitu. Jadi kalau dia nggak dapat koneksi dia error, tapi kalau UDP dia cuma ngirimin paket aja. Nah, gitu. Sekian.